Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Vega Poroyoga. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan sifat operator logika implikasi. Jadi pada implikasi kita memiliki beberapa sifat-sifat yang unik. Pada pertemuan sebelumnya kita diskusi terkait dengan operasi logika pada tabel kebenaran dan bagaimana operasi logika diimplementasikan pada tabel kebenaran. Ada beberapa operasi logika yang kita telah contohkan atau kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Sifat operator logika implikasi itu apa saja? Operator logika implikasi memiliki sifat yang unik dan khas. Jadi dikatakan di sini bahwa uh, si implikasi memiliki sifat yang unik. Unik itu ya sama saja sih dengan khas gitu. Jadi mungkin ini adalah satu sifat yang tidak dimiliki oleh operasi-operasi yang lain seperti atau operator-operator yang lain. Misal P, contohkan ya. Jadi saya lapar. P itu isinya saya lapar, sedangkan Q adalah saya haus. Oke, ini kurang titik dua. Ya, ini. Q saya haus. Ketika dilakukan operasi disjungsi atau OR, P or Q, maka dalam proposisinya saya lapar atau saya haus. Ketika diubah atau diubah posisinya atau dibalik, yang awalnya sini, di bawah kita rubah yang Q-nya menjadi P, saya haus atau lapar, seperti itu pada operasi disjungsi. Tapi berbeda ketika kita implementasikan itu atau kepada operator logika implikasi atau operasi implikasi. Kita mungkin akan lanjutkan ke contoh. Ya, dikatakan di sini bahwa hal tersebut, jadi hal tersebut tuh tadi ketika kita melakukan operasi disjungsi tidak dapat dilakukan pada operator logika. Jadi kita tidak dengan mudahnya untuk membalikan uh, perlakuan yang tadi yang dilakukan pada disjungsi uh, dilakukan pada operator logika implikasi. Maka itu tidak akan semudah yang dibayangkan seperti perlakuan pada operator disjungsi. Misal, P, Anda memiliki password yang benar. Q-nya, Anda dapat login ke akun Instagram. Maka kita tidak dapat membentuk empat macam, maka kita dapat membentuk empat macam aplikasi. Jadi seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa aplikasi memiliki beberapa sifat gitu kan. Nah, tapi operator ketika kita menggunakan operator logika implikasi, maka kita akan bisa terapkan ke beberapa ke empat jenis atau empat macam implikasi. Misal di sini biasa yaitu jika P maka Q. Yang pertama, jika Anda memiliki password yang benar, maka ini operasi aplikasi tandai dengan jika, lalu maka. Jika Anda memiliki password yang benar, maka Anda dapat login ke akun Instagram. Dan jenis yang kedua, jadi kita bisa putar posisinya. Jika Anda dapat login ke akun Instagram, jadi ketika kita bisa login, maka Anda memiliki password yang benar. Tentu ketika Anda bisa login, maka password yang Anda inputkan berarti benar. Nah, itu contoh yang kedua. Sedangkan yang ketiga yaitu negasi P. Jika negasi P, maka negasi Q. Ini kalimatnya, jika Anda tidak memiliki password. Nah, di sini ada negasinya ya, tidak memiliki password yang benar. Jika Anda tidak memiliki password yang benar, maka
maka Anda tidak dapat login ke akun Instagram. Nah, ini jenis yang ketiga atau uh, jenis aplikasi yang ketiga. Yang keempat yaitu uh, seperti yang kedua, seperti jenis yang kedua, namun ini dinegasikan. Jika negasi Q, maka negasi P. Maka kalimatnya, jika Anda tidak dapat login ke akun Instagram, maka Anda tidak memiliki password yang benar. Tentu ketika teman-teman nggak bisa masuk ke Instagram, berarti passwordnya salah nih, passwordnya nggak benar. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh dari macam-macam implikasi. Ada berapa? Ada 4 macam, tapi yang sering mungkin kita pelajari sebelumnya, kita kenal hanya yang pertama, ketika operasi P, jika P maka Q, seperti contoh-contoh sebelumnya. Tapi kita bisa ubah atur-atur dengan sebagaimana yang dicontohkan barusan. Nah, jenis-jenis tadi atau contoh-contoh tadi, macam-macam aplikasi tadi ada namanya, tentunya ada penamaannya. Yang pertama yaitu implikasi. Teman-teman belajar pada pertemuan sebelumnya. Beberapa pertemuan sebelumnya kita belajar dari implikasi. Yang kedua yaitu converse, di mana converse itu tadi dia hasil tukar posisi ya. P dan Q. Nah, itu. Sedangkan si inverse dia negasi P dan menegasikan Q. Kontraposisi namanya posisinya, jadi kontraposisi. Jadi dia menukar posisinya tukar posisi, terus dikontrakan, dinegasikan. Ini kontra berarti berlawanan. Kontra itu ini implikasi teman-teman sudah tahu. Jadi implikasi itu ya biasa ya, jika P maka Q. Sedangkan converse dari implikasi yang pertama gitu kan, maka kita rubah posisinya. Converse itu berubah posisinya. Yang tadi ya PQ, maka jadi jika Q maka P. Inverse itu menegasikan implikasi yang pertama. Jadi implikasi yang pertama menegasikan jika P maka Q, seperti itu. Sedangkan kontraposisi yaitu posisinya diatur seperti converse, namun setelah dikonverskan tentu C dan Q dan P nya dinegasikan, seperti itu. Ada implikasi converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, dicontohkan seperti ini, teman-teman silakan dipahami, diingat-ingat pada slide sebelumnya. Tapi kita akan implementasikan kalimat lain atau proposisi lain. Diberikan contoh, ini tentu implikasi. Ketika tadi kita pecah ya, yang pertama itu ada P dan Q, sekarang sudah bentuknya sudah proses sudah melakukan operasi implikasi, sudah menggunakan operator implikasi jika maka.
Jika Irma mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Maka kita identifikasi, nah ini adalah P gitu kan. Irma orang kaya adalah Q-nya. Ingat bahwa converse itu seperti apa? Converse adalah membalikan yang awalnya PQ menjadi Q maka P. Sedangkan inverse, teman-teman ingat lagi bahwa inverse itu adalah menegasikan P dan Q-nya pada operasi implikasi seperti itu. Dengan kontraposisi dia posisinya diatur itu seperti ini, posisinya dirubah menjadi Q P, namun ada kontranya di sini, maka kita harus negasikan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa ingat kata kuncinya ketika mungkin ada muncul pertanyaan, coba rubah atau converse, bentuk converse dari implikasi tersebut apa, inverse dari implikasi tersebut apa, dan kontraposisinya seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa ingat. Nah, ini mungkin penjelasannya. Pertama kita implikasi ya sudah muncul. Jika Irma mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Converse-nya, maka jika Irma orang kaya, jadi yang P-nya menjadi yang pertama. Ini, oh sorry, bukan P-nya, ini Q-nya. Ini Q-nya. Ia punya mobil. Nah, ini baru P-nya seperti itu. Jadi converse itu adalah perubahan dari ini, perubahan posisi dari PQ. Inverse itu adalah negasi. Jadi yang awalnya tadi implikasi biasa P maka Q, maka kita tambahkan negasi di depannya seperti itu. Yang awalnya jika Irma mempunyai mobil, maka yang orang kaya. Inverse-nya, jika Irma tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Nah, itu untuk inverse. Sedangkan kontraposisi bagaimana? Kontraposisi tadi dia merubah yang PQ tadi menjadi QP. Jika Q maka P. Namun kita ada kontranya, karena ada kontra, ingat-ingat kontra berarti berlawanan, maka kita negasikan ini seperti itu. Jika Irma bukan orang kaya, maka ia tidak punya mobil. Nah, seperti itu. Itu penjelasan dari sifat implikasi seperti itu. Nah, untuk kita kaji lebih dalam, bagaimana kita mengkaji lebih dalam dari bentuk-bentuk atau macam-macam implikasi, maka kita akan tuangkan dalam tabel kebenaran seperti itu. Yang pertama ini adalah implikasi. Ini converse. Ini inverse. Ini kontra posisi. Implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Teman-teman pasti ingat bagaimana operasi-operasi pada implikasi di sini. Nah, ini hasilnya. Si implikasi, jadi ini kan semua implikasi nih. Walaupun kita menerapkan beberapa sifat yang tadi ada
ada implikasi, ada converse, ada inverse, sama kontraposisi. Nah ini yang biasa. Si apa implikasi akan bernilai salah ketika pernyataan pertama benar, tapi pernyataan kedua salah. Nah maka ini hasilnya. Dan ini juga implikasi ketika pernyataan pertama benar, yang kedua salah. Karena kita membacanya dari Q dulu baru ke P. Itu ini satu, ini dua. Dan ini negasi P ini adalah bentuk dari apa? Implikasi. Ini converse. Ini inverse. Ini inverse. Ini salah ya, kita lihat. Apakah benar? Nah iya, jadi ketika implikasi itu kan ketika pernyataan pertama, ini kedua bernilai yang pertama benar, yang kedua salah, ini benar, ini salah, maka akhirnya hasilnya false, seperti itu. Dan ini adalah kontraposisi. Ini yang biasa ada yang ini. Operasinya adalah negasi. Jika negasi Q, maka negasi P. Jika negasi Q, maka negasi P. Nah ini adalah pernyataan yang pertama, dan ini yang kedua. Si implikasi akan bersalah ketika pernyataan pertamanya bernilai benar dan keduanya bernilai salah, maka hasilnya adalah false di sini. Nah dari tabel kebenaran, jadi proses implikasi dari beberapa jenis implikasi itu kan, beberapa jenis sifat implikasi, maka ada kesamaan hasil. Yang sama adalah implikasi dengan kontraposisi, itu hasilnya sama. Lalu converse dan inverse juga hasilnya sama seperti. Jadi ada persamaan hasil pada implikasi biasa, itu yang proses yang pertama, jika P maka Q, maka akan sama hasilnya dengan jika negasi Q maka negasi P. Dan begitu juga antara converse dan inverse, itu hasilnya akan sama ketika jika Q maka P dengan negasi P maka negasi Q. Nah seperti itu. Nah itu hasilnya akan sama. Nah ini saya telah tandai bahwa ini dengan varian sama. Nah ini dan ini sama, ini dan ini sama gitu kan. Nah itu contoh dari sifat-sifat implikasi. Ada 4 macam ya. Yang pertama yang biasa yang kita pelajari pada sebelumnya, terus ada converse, ada inverse, sama kontraposisi. Mungkin ada sedikit sisipan materi. Jadi di sini ada operasi bit pada sistem komputer, di mana seperti yang mana kita ketahui bahwa bit pada sistem komputer berisikan 2 nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0. Apa itu tandanya? Jelaskan bahwa barisan atau susunan di sini mana ya? Barisan atau susunan beberapa bit gitu kan. Jadi bit biasanya terus tidak hanya satu saja, biasanya banyak satu kumpulan-kumpulan bit yang kita namakan atau kita sebut adalah string. Dan penjelasannya, nilai 1 dan 0 menandakan apa? Bit 1 itu menandakan nilai benar, sedangkan 0 menandakan bahwa nilainya adalah salah, seperti itu.
Operasi bit berupa konektivitas pada logika. Ya, jadi kita bisa operasikan bit gitu kan, string gitu kan, kumpulan dari beberapa bit gitu kan. Kita operasikan dengan menggunakan operator logika seperti itu. Syarat dua string, jadi kan ada dua string, kita akan operasikan dengan operator logika. Nah, syaratnya kedua-duanya ini, misal string A dan string B gitu kan, kita akan operasikan dengan menggunakan operator logika, maka syaratnya adalah kedua string tersebut dapat dioperasikan ketika mereka mempunyai panjang yang sama. Jadi jumlah bitnya sama, baru bisa dioperasikan dengan menggunakan operator logika. Contohnya seperti ini. Uh, Diketahui ada string X dan Y gitu kan. Jika X itu 01, 1011, 0110. Sedangkan yang Y adalah 11, 00, 01, 1101. Akan ditentukan hasilnya X dan Y, terus X or Y, terus X eksklusif or Y. Nah, ini prosesnya. Teman-teman mungkin ingat bahwa operasi dan itu akan benar-benar ketika keduanya benar. Ini ketika ini kan ini di sini hasilnya, maka salah karena 0 dan 1. Ini benar karena bit yang pertama yang si X itu 1 bernilai benar dan si Y-nya bernilai benar juga, maka hasilnya adalah 1. Begitu juga seterusnya. Sedangkan OR dia akan bernilai benar minimal pernyataan pertama atau bit yang minimal satu bit, minimal ada satu bit yang bernilai benar. Nah, ini kan benar. Ini 0 kenapa? Karena di sini 0, jadi hasilnya 0 gitu kan. Sisanya karena ada angka satunya maka benar. Seperti itu. Untuk eksklusif OR seperti apa? Teman-teman bisa buka lagi catatannya dan lain-lain gitu kan. Dia akan menilai salah ketika ada kesamaan nilai dari suatu bit, nilai kebenaran dari dua bit gitu kan. Nah, misal ini 01 akan bernilai benar, tapi ketika 11 karena sama ya, yang ini benar, maka 0. Yang ini 1 dan 0 ini pasti benar. Ketika 0 dan 0 gitu kan, maka di sini dia akan menilai 0 atau salah. Nah, itu mungkin sedikit sisipan dari materi operasi bit itu kan. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian. Pada pertemuan sebelumnya kita akan diskusi terkait dengan tautologi, apa itu tautologi, apa itu kontradiksi, dan apa itu kontingensi. Teman-teman, kita akan diskusi lagi. Semoga kita diberikan kesempatan untuk berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian. Sempurnaan itu hanya milik Allah. Dan kekurangan itu pasti dari saya pribadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.